Penutupan galian C tanpa izin di Desa Semingkir oleh Polda Jawa Tengah. Tipidar Polda Jawa Tengah dan Tipidar Polres Pemalang melakukan penertiban peti galian C. Penertiban penambang tanpa izin tersebut dilakukan aparat di wilayah Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Rabu 23 Maret kemarin. Hal itu dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat tentang perusakan alam yang berdampak merugikan pemilik lahan sekitar dan masyarakat yang dilakukan penambang liar. Sebenarnya hal tersebut sudah disingkapi oleh Dinas PUSD Taru. Berdasarkan penjelasan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberi peringatan bagi para peti, namun aktivitas terlarang tersebut masih mereka lakukan. Sekitar Polda Jateng, adanya kerusakan alam yang terjadi di Desa Semingkir ini, tanggapannya bagaimana? Jadi kita mendukung sekali apa yang dilakukan, karena memang kegiatan ini walaupun penambangan manual, lama-kelamaan kan membuat kerusakan alam ya Mas, khususnya di ruang sungai. Jadi ceritanya memang banyak yang dirugikan, misalnya sawahnya berkurang, atau mungkin ketika musim banjir, ketika debit sungai besar, daya rusak air semakin besar. Jadi kegiatan ini memang bagus untuk menjaga kelangsungan alam sehingga warga di sini hidup nyaman, tenang dan tenang. Langkah kedepannya bagaimana Pak terkait adanya bukan di sini saja, sebenarnya ada galian liar yang ada di wilayah lain. Tapi masih wilayah lain. Wilayah lain kami juga mengharapkan peran serta masyarakat karena memang pemerintah harus didukung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat galian, sehingga bisa melaporkan kegiatan yang sekiranya mengganggu atau tidak seizin dari pemerintah, karena bisa ke polsek terdekat. Nanti kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan jenengan juga selaku media, kita bersama-sama Izin Pak, apa itu harus ada pelaporan dulu Pak? Nggak ada tindakan dulu dari PSDM? Kita keterbatasan SDM Pak, Yeah. Kita masyarakat kan yang mengalami dampak, jadi kita juga monitoring sungai seluas ini juga. Kalau tidak ada peran masyarakat dalam mengadu atau melaporkan ke kami juga kita butuh kerjasamanya juga. Iya, terima kasih. Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Semingkir Imam Purkendi, agar masyarakatnya mematuhi peraturan yang ada. Ia pun merasa dilema, pasalnya yang bekerja di galian C tersebut adalah masyarakat sekitar. Dari militer Polda Jateng, adanya galian manual yang ada di wilayah Desa Semingkir, bagaimana Pak tanggapannya? Ya ini kan dilema buat kepala desa. Di satu sisi ada orang miskin di sini, di satu sisi ada perubahan lahan pertanian gitu kan. Lahan pertanian yang meluas sampai ada petani kehilangan sekian hektar. Nah dengan adanya aduan ke Polda turun ke sini, saya kepala desa menyikapi gitu. Nah, jadi memang dari harus ditutup gitu kan. Nah ini kan sebetulnya sudah harus ditutup sudah lama, dan yang punya izin yang dulu dari sudah izinnya tidak perpanjang lagi, 2014 sudah habis, itu dia tidak melakukan aktivitas lagi, bikin pernyataan kepada pemerintah desa bahwa dia sanggup menutupnya. Tapi kalau ada terjadi aktivitas di luar tanggung jawab mereka yang 3 orang ini punya izin, yaitu Pak Karyono, Pak Ripendi, dan Pak Harto. Jadi dia tidak tidak melakukan aktivitas penggalian, tapi yang dipantau dari laporan dari teman-teman yang mengambil ini kan dari anak buahnya gitu, yang tadinya bekerja mencari batu itu. Terus selain di wilayah ini kan ada lagi tambang masyarakat di sekitaran Semingkir, itu langkahnya dari Pemda sendiri akan bagaimana Pak? Ya harapannya ya kalau memang itu ilegal, harapnya bersadar diri supaya cepat-cepat tutup saja. Tidak perlu kita pemerintah desa melakukan action langsung penutupan. Harusnya ya udahlah, ini terjadi pengerusakan alam, berarti ya tidak usah melakukan lagi. Kalau memang ilegal gitu, tidak punya izin. Kalau memang dia izin kan dasarnya memang pemerintah mengizinkan, ya sudah, saya desa silakan waktu itu ada izinnya gitu.
Jawa Tengah ini kan persoalan yang tidak ada izinnya di desa, tapi ilegal pelanggaran. Terakhir Pak, harapan kepada penggalih-penggalih untuk di wilayah sini, harapan kepala desa ini sendiri gimana Pak? Ya, di satu sisi kan kalau memang izinnya, saya rasa izinnya tidak mau diperpanjang lagi. Ya, penggali-penggali ini ya secepatnya alih profesi yang lain apa gitu. Jadi tidak harus di batu saja kan, namanya mengais rezeki gitu. Ya monggo disiasati. Saya berdoa agar mereka bisa punya solusi, punya alternatif lain agar tidak melakukan penggalian ini sementara ini gitu. Sementara Warto selaku pemilik lahan mengaku merasa dirugikan dengan adanya aktivitas para peti tersebut. Sudah kerusakan sudah banyak, kerugiannya sudah banyak, dan sawah saya yang buat lintasan trek muatan itu tidak pernah mendapatkan kompensasi apa-apa. Ini sawah saya ini untuk lintasan armada sini. Tapi sebelumnya udah ada perjanjian atau main lintas saja Pak itu? Main lintas saja tanah saya. Bahkan tanah saya pun diklaim menjadi milik orang lain. Dulunya tanah itu apa Pak? Sedangkan saya punya bukti-bukti bahwa tanah itu ada. Dulunya sawah apa tanah kosong Pak? Sawah. Sawah seperti itu. Tanah milik. Saya pun belinya ada bukti-bukti bahwa pembelian masih ada. Oke, makasih. Ruaya warga sekitar juga mengaku merasa resah atas adanya keluar masuknya armada ke Lian C. Karenanya Ruaya merasa senang dan lega dengan penertiban yang dilakukan para aparat. Penambangan batu harus dihentikan. Saya setuju sekali dengan adanya penertiban ini. Lingkungan kami akan menjadi aman. Ketika adanya pengangkutan material, saya merasa jengkel. Keinginan saya ditutup saja. Dan sejak tahun 2014 yang lalu, saya sudah melaporkan ke kepala desa akan aktivitas ini, ujar Ruaya. Ruaya, ya Bu, dengan adanya rencana penutupan galian di sini, Ibu perasaan gimana Bu? Nggih, radi legowo lah. Nggih, pripun ngraos plong. Kula kepengine nggih sampun ngantos niki parah kan. Nggih. Pamine parah kan mestine nggih nerjang wonten dusun dah. Nggih. Pamine penambangan batu niki diterusake nggih. Pripun kula mboten angsal. Jadi sangat setuju sekali ya. Nggih, pancene kula sing kepengin kula harapaken lah niku sedaya dados aman lingkungan kula nggih mboten semakin parah. Nah niki kan mulai wingi-wingi kan mulai longsor. Setiap harinya gimana sih Bu kalau ada pengangkutan material? Nggih kula pancene jengkel terus. Kepengine nggih pun ditutup mawon. Jadi berisik seperti itu Bu? Nah niki kan awite pun telas 2014. Kula nggih pun sibuk almarhum lurah niku taksi gesang. Nggih. Pun kata sing dombriku lah. Nggih, RT pinten Bu ngriki Bu? RT sekawan RW 3. Oh nggih. Pun niku nggih kula kan cepengane lurah ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suari mengabarkan untuk MNC TV.